Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas hidup kita. Dipandu firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 22, demikian firman Tuhan. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa yang memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita ini hanya sementara saja di dunia ini. Sebab kita hidup dalam dimensi waktu yang terbatas. Hal itu dijelaskan dengan luas oleh pengkhotbah, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 dalam perikop bacaan kita ini, yaitu dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ini. Pengkhotbah menyimpulkan bahwa untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Kemudian pengkhotbah mengajak kita merenungkan makna kehidupan ini dengan berkata, apakah untung bekerja dari apa yang dikerjakannya dengan berjerih payah di ayat 9. Hal ini menjadi perenungan bagi kita. Untuk apa kita hidup dan apa tujuan hidup kita? Pertanyaan ini sangat sederhana, tetapi mungkin banyak orang yang tidak dapat menjawabnya dengan tegas. Bila hidup kita hanya sementara, dan segala hal yang kita lakukan, dan yang kita usahakan, dan yang kita miliki akan tinggal di dunia ini, bila kita meninggalkan dunia ini, kita tidak dapat membawa apa-apa. Bukankah segala hal yang kita lakukan itu adalah sia-sia dan seperti menjaring angin belaka? Bila demikian, alangkah hidup ini begitu malang. Saudaraku yang terkasih, bila kita hidup untuk diri kita sendiri, untuk mencari kepuasan diri, dan untuk memiliki semuanya dunia ini untuk diri sendiri, tentu tujuan hidup yang demikian akan sia-sia dan seperti menjaring angin belaka. Dan hidup yang demikian adalah hidup yang malang. Maka dalam kitab Pengkhotbah ini kita diingatkan akan tujuan hidup kita adalah ibadah. Tuhan membuat segala sesuatunya seperti itu supaya manusia itu takut akan Tuhan, dikatakan di ayat 14. Maka karena tujuan hidup kita adalah ibadah untuk memuliakan Tuhan, marilah kita melakukan pekerjaan dalam kehidupan ini dengan yang pertama bekerja sebagai ibadah. Ingatlah, manusia bekerja bukan hanya untuk sekedar makan atau untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi manusia bekerja adalah sebagai amanah dan ibadah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, semua hal yang kita lakukan harus berguna untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Dengan prinsip kerja yang demikian, kita akan bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam nama Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan di dalam Tuhan, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Dalam hal inilah seperti khotbah kemarin, kita meninggalkan hal yang baik. Kita meninggalkan legasi yang kemudian menjadi berkat bagi generasi yang kemudian. Kemudian bersukacita senantiasa. Paulus berkata, di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hal tersebut dapat kita artikan sebagai penegasan akan firman Tuhan hari ini yang berkata, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 12 yang sudah kita baca. Hal itu berarti bahwa hidup kita sekarang adalah kesempatan untuk bersyukur. Di dalam bersyukur, kita akan dapat menikmati tiap hal dalam kehidupan ini. Ketika kita dapat menikmati perjalanan hidup sebagai ibadah untuk Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia dan tidak satu detik pun waktu kita yang hilang percuma dengan sia-sia. Maka karena itu, nikmatilah hidup ini sebagai kesempatan untuk bersukacita dan memuliakan Tuhan. Ibadah yang berikut yang kita lakukan adalah, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan telah mengatur semua waktu dalam kehidupan kita.
Waktu tersebut adalah anugerah dan kesempatan bagi kita untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Maka marilah kita mempergunakan waktu kita dengan bijak dan baik. Jangan terikat dengan waktu masa lalu. Jangan juga menggerutu dengan kenyataan hidup masa sekarang. Dan juga jangan terlalu khawatir akan hari besok. Ingatlah firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 34 yang berkata, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu, marilah kita bersuka cita dalam tiap waktu kehidupan kita. Marilah kita membuahkan buah-buah yang baik selagi masih ada waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Maka selagi ada waktu, mari kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, yang memberikan waktu kehidupan bagi kami. Ajar kami untuk bijak mengisi waktu hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa bersuka cita dalam kehidupan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk memakai kesempatan ini, membuahkan buah yang baik, sehingga kami menjadi persembahan syukur untuk kemuliaan nama-Mu dan berkat bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mempergunakan waktu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.